saya, ada Bu Elvi dan ada Ibu Pendeta Tini. Saya persilakan Om Opa untuk bersatu di sejenak untuk mempersatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau mulai ibadah ini dengan mengangkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Baik Om Opa, kita mau angkat lagi satu pujian yang menyatakan bahwa sobat yang sejati dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Waktu aku susah, waktu ku
keluarga Bapak Todo Sihombing. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Engkih Ganda Kusuma. Sebelumnya kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Di tanganmu
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, firman-Mu akan diberitakan. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran." Demikian pembacaan Alkitab. Berbagailah setiap orang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Salam bagi kaum lanjut usia Pauk Citra Grand yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah makna dari suatu tanda? Tanda adalah sesuatu yang disampaikan untuk mengawali suatu peristiwa, untuk memberitahukan bahwa akan terjadi sesuatu sesudah tanda itu. Kita ambil contoh, kalau udara terasa sangat panas sekali, kalau langit mendung, lalu ada suara guntur bergemuruh, tanda apa itu, Bapak Ibu? Pasti semua bisa menjawab bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Kalau ada bunyi trompet keras bagi bangsa Israel pada masa perjanjian lama, bahwa itu adalah tanda memanggil mereka untuk maju berperang melawan musuh mereka.
Ketika kita sudah dekat gedung gereja, lalu kita mendengar lonceng gereja berdentang, itu adalah tanda ibadah akan segera dimulai. Saudara-saudara, tanda seperti ini juga telah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Allah Israel melalui Raja Yehuda, Raja Ahaz keturunan Daud. Di tengah pergumulan mereka menghadapi pembuangan ke Babel, di tengah pengharapan mereka untuk mendapatkan pembebasan kembali, sebenarnya mereka membutuhkan tanda. Nah, saudara sekalian, kita mendengar dari pembacaan kitab tadi, dalam ayat 14b, dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Bangsa Israel, orang-orang Yehuda mendengar tanda itu. Dan disampaikan bukan oleh orang biasa, tapi oleh orang yang dipilih Allah, seorang nabi, yaitu Yesaya. Namun persoalannya adalah, saudara sekalian, apakah umat Allah, Israel, Yehuda mau mendengar tanda itu, menerima tanda itu? Kalau kita perhatikan, baik dalam proses mereka kembali ke Yerusalem, dalam khususnya proses ketika Yesus diberitakan akan datang, ketika Yesus dilahirkan, ketika Yesus bekerja, melayani, memanggil mereka untuk menerima kedatangannya sebagai juru selamat, ternyata tanda itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya untuk mereka. Tanda itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu pada hari ini kita diingatkan agar kita tidak menjadi Israel seperti itu, yang menolak Yesus sebagai Mesias. Yang walaupun dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan penggenapan tentang apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi bangsa itu menolak Yesus, bahkan menyalibkan dia menjadi kurban. Tapi Allah menjadikan Yesus sebagai kurban yang sempurna, yang menyelamatkan bukan hanya bagi Israel, tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, termasuk kita yang sudah lanjut usia ini, yang adalah warga gereja Citra Grand. Terus kalian, hari ini kita mau menghayati firman Tuhan tadi tentang tanda, tentang menerima Yesus sebagai Mesias dalam situasi pandemi COVID-19. Pertama, saya mengajak kita untuk bersyukur, saudara sekalian, bahwa meskipun pada masa pandemi seperti ini kita masih bisa berjumpa walaupun melalui online, kita masih bisa beribadah bersama-sama, kita masih bisa mendengarkan firman Allah yang sangat kita butuhkan, kita masih bisa berdoa sendiri-sendiri tetapi juga bersama dalam doa syafaat yang nanti juga akan kita sampaikan. Bahkan kita masih bisa bernyanyi-nyanyi, saudara sekalian. Saya sehari-hari di rumah bersama istri, anak, mantu, dan cucu-cucu. Dari pagi sampai malam saya tidak pernah berhenti bernyanyi. Apalagi ketika menggendong cucu. Mulai dari nyanyian di dalam dunia ada dua jalan, sampai kepada nyanyian rohani lagu gereja Kristen Pasundan tentang Yohanes 3:16, ya, karena sakit itu, dan seterusnya. Lalu juga nyanyian yang menjanjikan tentang kedatangan fajar pagi hari, bahwa janji Allah itu akan selalu datang tidak terlambat seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak berlambat
bersinar, dan seterusnya. Bernyanyilah. Kita bersyukur kita masih bisa bernyanyi. Lalu yang kedua, saudara sekalian, kita juga bersyukur karena kita berada dalam keluarga yang masih mengasihi kita. Yang walaupun kadang-kala kita merasa, ini gimana ya? Keluarga kok gak mau nengok nih, gak datang-datang nih. Atau ketika kita yang mungkin punya sopir atau bisa setir mobil sendiri, kita mau datang berkunjung, malah mereka katakan, jangan opa, jangan oma, jangan eyang, jangan opung. Oh, kenapa? Apakah mereka tidak rindu kita? So sekalian, sebenarnya kita patut bersyukur mempunyai anak mantu dan cucu-cucu yang bersikap seperti itu, yang berperilaku ketat terhadap pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19. Mengapa? Karena sekarang ini ada banyak sekali orang-orang yang terpapar COVID-19 sebagai OTG, orang tanpa gejala. Dan itu bisa siapa saja. Itu bisa anak kita, bisa mantu kita, bahkan bisa cucu kita, yang mereka punya imun yang sangat kuat dibandingkan dengan kita yang sudah usia lanjut, yang rentan terhadap serangan virus, apalagi yang punya penyakit bawaan seperti saya yang sudah pasang ring oleh karena ada penyumbatan pada jantung. Kita bersyukur. Itu bukan tanda mereka tidak suka atau bahkan membenci kita, tetapi justru karena mereka mengasihi kita. Terus sekalian, atau kita merasa kapan kita bisa memeluk cucu kita lagi. Dalam pertemuan kaum glamur, golongan lanjut umur yang dilaksanakan LAI, dan saya menjadi salah satu narasumber, ada seorang omah yang mengeluh, saya rindu memeluk cucu, tapi tidak bisa memeluk cucu saya itu. Lalu saya meresponnya dan mengatakan, bersyukurlah bahwa ibu masih punya kerinduan. Dan kerinduan itu adalah anugerah Allah. Bahkan sekalipun kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita rindukan, tetapi kerinduan itu sesuatu yang luar biasa. Karena kerinduan akan melahirkan pengharapan. Kita rindu untuk kembali ke gereja, tetapi PSBB, protokol kesehatan COVID-19 mengatakan umur 60 tahun jangan ke gereja. Saya mau katakan bukan dilarang sebenarnya, jangan ke gereja. Mengapa? Karena protokol kesehatan mau mengasihi kita supaya kita tidak terpapar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari dalam rangka bersyukur ini kita lanjutkan kehidupan di usia lanjut kita dengan penuh sukacita. Kita lakukan kegiatan sehari-hari kita dengan senyuman. Kita lakukan hal-hal yang mungkin selama puluhan tahun terpaksa kita tunda, terpaksa kita tinggalkan, atau bahkan kita abaikan oleh karena aktivitas kita di masa muda, karena mengejar karir, karena panggilan dan tantangan pekerjaan dan pelayanan bahkan di gereja. Tapi saat ini Tuhan berikan waktu yang sangat cukup, yang sangat banyak. Dari pagi hari kita bangun sampai malam hari kita tidur, waktu itu anugerah Tuhan yang bisa kita gunakan seefektif dan seefisien mungkin. Antara lain kita bisa mendoakan banyak orang. Kita doakan satu demi satu. Sebutkan namanya. Kita doakan orang-orang yang menolak Kristus untuk menjadi pengikut Kristus. Itulah pemberitaan Injil yang bisa kita lakukan juga di masa COVID ini. Saya merasa heran, tapi saya yakin juga Tuhan bekerja. Biasanya saya setiap hari mengirim renungan harian kepada seseorang yang masih berbeda keyakinannya dengan kita. Tetapi dia selalu meminta dikirimi renungan. Bahkan meminta Alkitab. Dan saya berikan Alkitab besar, karena dia juga sudah lanjut usia, lebih tua dari saya. Saya kirimkan nyanyian-nyanyian, saya kirimkan renungan-renungan. Lalu saudara sekalian, dengan berbagai kegiatan saya agak terlupakan mengirimnya setiap hari. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kemarin dia mengirim satu tulisan tentang Shalom, yang isinya jelas apa yang dimasukkan Yesus tentang Shalom ketika dia menyatakan itu.
dalam bahasanya. Dan kemudian diakhiri dengan satu kata dari dia untuk saya, shalom. Luar biasa. Mungkin orang itu masih belum siap untuk terbuka di tengah keluarga, di tengah lingkungan, bahwa dia sudah mulai ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi dengan percakapan seperti itu, menurut saya itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu sekalian, mari kita buka album foto kita. Yang selama ini kan waktu masa muda kita selalu berfoto-foto ria. Kita pergi kemanapun kita foto, lalu kita simpan. Mungkin bertumpuk sekarang, jangankan di lemari, mungkin di gudang. Mari kita bongkar, kita buka, kita lihat. Kita biarkan foto-foto itu atau rekaman-rekaman film itu bercerita kembali tentang betapa luar biasanya karya Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya, seperti yang disampaikannya dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, pada akhirnya saya mengajak kita untuk menikmati kehidupan ini. Menikmati alam yang Tuhan berikan buat kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, bahkan tanaman kecil, bunga yang ada di dalam rumah kita. Nikmatilah itu, hayatilah itu sebagai anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita bersyukur telinga kita mungkin sudah kurang bisa mendengar, tapi sekarang ada alat headset yang bisa dimasukkan ke dalam telinga, dan kita bisa mendengar puji-pujian luar biasa. Kita bisa mendengar khotbah yang luar biasa. Kita bisa mendengar banyak penghiburan-penghiburan yang diberikan kepada kita. Dengan semangat itulah saya mengajak kaum lanjut usia, Pauk Citra Grand, pada saat ini untuk terus melangkahkan kaki memuji nama Tuhan Yesus Kristus sampai saatnya akhir zaman itu tiba. Ketika murid Yesus bertanya, "Guru, kapan akhir zaman itu tiba?" Dan Yesus mengatakan bahwa pada saat ketika kamu mengalami aniaya, ketika kamu mengalami penderitaan, ya ketika banyak orang kemudian mengejek Yesus, menolak Yesus, itulah tanda-tanda bahwa akhir zaman akan tiba. Selamat menikmati kehidupan di masa lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa syafaat yang akan kita akhiri bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu, memohon kiranya kami diberikan rahmat, karunia, hikmat untuk dapat melihat tanda-tanda yang Engkau berikan kepada kami, agar kami setia dalam mendengarkan firman dan siap untuk menyambut kedatangan kali kedua dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua, khususnya kaum lanjut usia Pauk Citra Grand, baik yang hadir dalam ibadah saat ini, bahkan yang oleh karena sakit dan oleh karena berbagai hal tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Kami mohon Engkau memberkati kami secara pribadi, dengan kesehatan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau memberkati seluruh keluarga kami, anak, menantu, dan cucu-cucu kami, agar kami semua tetap hidup terpelihara dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak begitu banyak bagi orang-orang yang mengalaminya, bagi keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas yang mengalaminya. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka,
Kau memberikan pertolongan, kekuatan, kesabaran, dan kekuatan iman bagi yang menghadapi COVID ini, yang bahkan terpapar mengalaminya. Kami berdoa ya Bapa bagi para medik, dokter, para perawat, dan orang-orang yang terlibat di rumah sakit, bahkan pada saat-saat pemakaman yang juga dapat menimbulkan penularan dari COVID ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang akan selalu memberikan pertolongan. Kami berdoa saat ini ya Bapa bagi pendeta dan majelis POG Citra Grand dalam penata layanannya di masa-masa pandemi ini, dalam mempersiapkan ibadah-ibadah online, dalam pelayanan-pelayanan kasih yang diberlakukan dalam berbagai bentuk-bentuk kreativitas yang baru. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, kami tak lupa berdoa bagi anak cucu-cucu kami yang harus berjuang dalam dunia pendidikan melalui program studi jarak jauh. Tuhan berkati mereka semua agar dapat tekun belajar, juga para guru dan para dosen untuk dapat melakukan yang terbaik, sehingga masa pandemi ini tidak mengurangi proses belajar dan mengajar, dan hasilnya tetap menjadi hasil yang terbaik. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menghadapi COVID ini. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat dunia internasional yang rindu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tuhan juga memberkati sehingga vaksin ini segera dapat terwujud dan dapat menjadi penolong, dapat mencegah penularan COVID bagi banyak orang. Ya Bapa, sebentar saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan juga akan menyertai kami semua dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini kami juga berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, saat ini kita mau memberikan persembahan yang berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Baik Om Opa, untuk Om Opa yang mau memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening operasional gereja atau mengumpulkannya dan menyerahkan saat ibadah kembali normal. Kita mau angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur juga Tuhan dalam ibadah lansia hari ini. Kami telah menyerahkan persembahan kami Tuhan, ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berkati ini agar ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ini adalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om Opa yang sudah setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Angki Ganda Kusuma yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada keluarga Bapak Tony Siombing yang sudah memberikan kesaksian. Terima kasih juga kepada Ibu Elvi sebagai pemusik, Ibu Pendeta Tini sebagai singer, dan saya pribadi juga. Baik Om Opa, kita mau menutup ibadah ini dengan mengangkat pujian Engkau yang terindah. Saudara-saudaraku, arahkan hati, pikiran, dan jiwa saudara untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.